Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar terampil mengetik 10 jari. Untuk bisa memiliki keterampilan mengetik 10 jari dengan benar, maka kita harus memperhatikan persiapan dalam mengetik 10 jari. Oleh karena itu, untuk topik persiapan mengetik 10 jari ini akan disampaikan oleh saya, Dr. Armiati, SPD, MPD. Untuk dapat mengetik dengan benar, kita juga harus memperhatikan bagaimana sikap badan pada saat mengetik. Mengetik dengan benar adalah mengetik dengan menggunakan 10 jari, kemudian tanpa melihat keyboard dan monitor. Pandangan mata hanya menuju kepada naskah saja. Agar dapat menghasilkan pekerjaan yang maksimal dan bisa mengetik dalam jangka waktu yang lebih lama, maka sikap badan yang baik dan benar juga harus diperhatikan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kelelahan pada punggung, pada tangan, atau juga pada leher, sehingga kita dapat mempertahankan suatu kondisi atau keadaan yang baik, sehingga bisa lebih nyaman dalam mengetik dan hasil ketikan bisa lebih baik. Nah, posisi yang benar setiap anggota tubuh saat mengetik. Yang pertama adalah posisi badan. Nah, ketika mengetik menggunakan komputer ataupun laptop dan juga mesin tik, maka badan dalam keadaan lurus sejajar dengan laptop atau komputer atau juga mesin tik yang kita hadapi. Dianjurkan menggunakan kursi yang hidrolik sehingga tinggi rendahnya tempat duduk bisa disesuaikan dengan tinggi rendahnya badan dan meja pada saat mengetik. Yang kedua adalah posisi punggung. Nah, untuk mengurangi kelelahan, punggung sebaiknya berada dalam posisi lurus dan melekat pada sandaran kursi. Hal ini berguna untuk mengurangi kelelahan pada punggung ketika mengetik dalam jangka waktu yang cukup lama. Berikutnya adalah bagaimana posisi kaki. Kaki sebaiknya berada pada posisi di atas lantai dalam sikap lurus dan satu sama lainnya dapat digerakkan dengan bebas. Artinya, tidak disarankan posisi dalam keadaan menggantung. Hal ini akan mengakibatkan kelelahan pada kaki. Atau juga tidak dianjurkan meletakkan kaki sembarangan dalam posisi yang nantinya dapat mengakibatkan kelelahan pada kaki itu sendiri. Selanjutnya adalah posisi tangan. Nah, telapak tangan tidak boleh menempel pada rangka mesin atau pada keyboard di laptop atau komputer. Akan tetapi berada pada posisi agak melengkung. Posisi jari jemari kita diletakkan pada rumah jari. Nah, rumah jari itu adalah berada pada huruf ASDF untuk jari tangan kiri dan JKL.2 untuk jari tangan sebelah kanan. Nah, kemudian siku lengan harusnya berada pada sikap kurang lebih 90 derajat, seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, selanjutnya adalah posisi kepala. Kepala seharusnya atau sebaiknya harus lurus dan tegak. Jangan terlalu menunduk. Apabila bekerja dengan menggunakan komputer, maka sebaiknya tinggi layar monitor itu sejajar dengan tinggi pandangan mata kita sebagai pengetik. Apabila menggunakan laptop atau mesin tik, maka usahakan jangan terlalu rendah dari pandangan mata, karena ini akan mengakibatkan kelelahan pada leher. Nah, kemudian pandangan mata seharusnya selalu melihat kepada naskah yang akan diketik. Nah, kurangi atau jangan melihat keyboard ataupun hasil ketikan. Hal ini berakibat pada menurunnya kecepatan yang dapat dihasilkan dari pekerjaan mengetik itu sendiri. Selanjutnya adalah naskah. Nah, naskah adalah teks yang akan disalin atau diketik. Nah, naskah sebaiknya berada pada posisi sebelah kanan dari top atau dari komputer kita. Hal ini berfungsi agar kita lebih mudah membaca naskah itu sendiri. Apabila Anda tidak terbiasa meletakkan naskah di sebelah kanan, tentu saja tidak menutup kemungkinan
naskah bisa Anda letakkan juga di sebelah kiri. Nah, berikut ini adalah gambar posisi duduk yang salah. Nah, tidak dianjurkan Anda mengetik dengan posisi duduk yang seperti ini. Hal ini tentunya akan berdampak pada mudahnya Anda mengalami kelelahan dan juga nanti hasil pekerjaan tidak maksimal. Selain daripada itu, juga akan memungkinkan munculnya atau timbulnya penyakit-penyakit akibat bekerja. Apakah itu mungkin penyakit yang ringan sampai penyakit yang berat. Mungkin saja akan terjadi sakit pinggang, keseleo, dan segala macamnya. Kemudian bagaimana letak jari-jari tangan? Setiap jari tangan sebelum mengetik harus berada pada rumah jari. Nah, rumah jari seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk sebelah kiri ada di huruf ASDF dan untuk jari kanan berada di JKL.2. Sementara itu, jempol berada di bilah spasi. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah agar perpindahan jari ke setiap arah tidak akan keliru. Jadi, ketika Anda akan mengetik huruf-huruf yang di luar rumah jari, misalnya mengetik huruf R di atas rumah jari, maka setelah mengetik huruf R, jari harus kembali lagi ke rumah jari. Seperti itu, seterusnya. Nah, gambar berikut menunjukkan posisi dari jari-jari yang seharusnya berada di rumah jari. Nah, oleh karena itu, untuk bisa mengetik dengan benar, maka yang pertama yang harus Anda lakukan adalah menghafalkan fungsi-fungsi jari, menghafalkan fungsi-fungsi dari setiap jari. Nah, untuk jari tangan kiri, di jari telunjuk, untuk baris pokoknya itu ada di huruf F dan G. Kemudian di baris atasnya itu untuk R dan T, dan di baris di bawahnya adalah V dan B. Begitu seterusnya sampai jari kelingking di sebelah tangan kanan, termasuk huruf atau tanda baca. Nah, sementara itu, ibu jari atau jempol berada di atas balok spasi. Nah, ini harus dihafalkan supaya memudahkan jari-jari bekerja untuk mengetik setiap huruf-huruf yang ada di papan keyboard. Nah, ini adalah gambar papan keyboard. Jari-jari berada di baris tengah huruf, yaitu di baris ASDF, kemudian JKL.2. Selanjutnya adalah bagaimana cara menghentak tuts itu sendiri. Nah, ketika mengetik, untuk menghentak tuts tertentu hanya dilakukan oleh jari-jari yang berkepentingan. Tadinya kita sudah menghafalkan tugas-tugas dari setiap jari itu sendiri. Nah, maka ketika melakukan praktek mengetik, maka jari yang bertugas itu saja yang bergerak atau menghentak ke tombol yang dimaksudkan. Sedangkan jari-jari lainnya berada pada rumahnya masing-masing. Contohnya, ketika kita berada di jari kelingking, rumah jari itu adalah di huruf A. Lalu ketika mengetik huruf Q yang ada di baris atas, maka hanya kelingking saja yang bergerak ke atas. Jadi jari yang lainnya tetap stay berada di rumah jari. Setelah selesai mengetik huruf Q, maka jari kelingking kembali lagi ke huruf A, karena dia akan bersiap pula untuk bertugas mengetik huruf yang lainnya sesuai dengan naskah yang disiapkan. Untuk latihan praktek mengetik cepat ini, kita akan menggunakan aplikasi Typing Master. Link aplikasi Typing Master nanti akan dapat dilihat di deskripsi bagian bawah video ini. Nah, baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat memahami bagaimana dasar-dasar atau persiapan yang harus dilakukan untuk bisa mengetik dengan benar dengan 10 jari tanpa melihat keyboard dan monitor. Lakukanlah dengan disiplin sehingga kecepatan dapat mudah dinaikkan. Demikian saja video kali ini. Kita akan lanjutkan bagaimana cara mengetik 10 jari dengan benar pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.